Oke, selamat sore, selamat datang lagi di Dion Garage. Jadi, hari ini saya mau bahas satu unit motor yang bisa dibilang moge karena ini udah 250 cc up. Dan motor ini motor naked yang di bawah 100 juta rupiah dan pastinya ini motor full paper resmi. Ini dia motornya Kawasaki ER6 Naked 650 2012. Oke, ini adalah stok kita yang dimana kita sebenarnya itu udah sering dapat R6 Naked dari 2012 sampai 2017 sampai yang red sassisnya juga kita udah pernah dapat yang hampir 100 juta rupiah. Dan motor ini termasuk motor yang fast moving karena biasanya baru upload udah laku karena emang ini moge yang 600 cc di bawah 100 juta rupiah dan full paper resmi, pajaknya juga masih murah, fun to ride, daily enak, terus touring juga enak, motornya nggak panas, dibuat goncengan juga enak. Jadi emang motor ini udah motor serba bisa kalau buat teman-teman yang pakai motor ini, biasanya seperti itu. Dan motor ini biasanya upgradean dari user 250cc ke 600cc sebelum dia menjejaki ke 800cc yang 4 silinder kayak Z800 dan Z900, terus atau mungkin sebelum punya ke spot yang 4 silinder kayak R6, CBR, biasanya pakai motor ini dulu. Jadi ada urutannya ya, 250, R6 Naked, kemudian 4 silinder 800cc atau 4 silinder 600cc sport. Dan motor ini juga ada versi lainnya kayak ER6 Fairing yang harganya juga mirip-mirip sama ini, selisih 10 juta mungkin di pasaran, karena harga di pasaran itu sekitar 60 sampai 65 juta. Balik lagi tergantung dengan kondisi dan spek aksesoris motor tersebut. Oke, motor ini tahun 2012 yang dimana motor ini barunya 110 sampai 120 juta rupiah, dan di tahun 2025 sekarang itu pasarnya sekitar 70 sampai 75 juta dan bahkan ada yang 90 juta rupiah di 2012 tergantung spek dan kondisi motornya. Jadi motor ini murah kan? Dengan kalau motor yang saya stok di sini emang kelihatan seger banget, warna putihnya full original cat, terus OD-nya juga masih 1600, kita buka di 78 juta rupiah. Saya rasa ini masih worth it banget buat dimilikin karena dengan cc 650 cc, hasil tenaga 72 PS dan torsinya 64 Nm, saya rasa sudah cukup untuk moge atau kalian pengen touring dengan Harley juga masih ngejar, karena top speednya motor yang dihasilkan motor ini adalah 210 km per jam, gila nggak? Dan untuk 0 ke 100-nya akselerasinya itu cuma butuh waktu sekitar 4,8 detik aja untuk motor ini. Tapi motor ini termasuk dalam kategori sedikit boros karena bahan bakar motor ini 1 liternya itu cuma bisa menempuh jarak 17 km. Jadi sedikit boros sedikit. Dan untuk tangkinya ini, isi tangki fullnya 15,5 liter. Jadi termasuk besar untuk tangki motor ini. Jadi masih worth it buat touring lah. Oke, untuk bagian depannya, bagian velgnya ini masih velg yang dipakai di R6 Naked, tapi bedanya ini adalah velg tapak lebar, yang dimana kalau R6 Naked originalnya itu lebarnya masih 8 cm di bagian belakang, tapi kalau diukur ini yang velg tapak lebar itu bisa 15,5 cm untuk lebarnya velg ini. Oke, untuk bagian depannya ini udah menggunakan ban Diablo Russo dengan ukuran 120/70 dengan sok depannya ini teleskopik yang berdiameter 41 mm. Dan bagusnya lagi, motor ini modifnya proper, jadi kelihatan standar tapi proper karena motor ini sudah menggunakan kaliper Brembo kanan dan kiri serta di bagian belakang, dan sudah menggunakan selang rem hel depan dan belakang juga. Ini Brembo kalau misalnya dilihat di pasaran sekitar 4 sampai 6 juta kalau nggak salah. Jadi udah oke banget kalau udah pakai Brembo. Dan untuk lampunya ini masih bolam halogen, jadi masih sedikit kuno menurut saya, bolam halogen. Tapi kalau stop lamp belakangnya itu sudah menggunakan LED.
jadi masih oke lah. Oke, di bagian tengahnya ini ada lampu tembak sorot yang itu aksesoris tambahan, terus ada engine guard juga, ini aksesoris tambahan. Ini gunanya untuk safety aja ya, kalau jatuh jadi nggak ngenain kalternya bagian sini. Oke, di bagian belakang ada tail tidy yang dipasang, ini aftermarket tanpa merek, jadi biar kelihatan clean dan bannya kelihatan tampak lebih terlihat. Jadi kelihatan lebih seksi kalau bagian belakangnya kelihatan seperti ini. Motor ini punya transmisi 6 speed. Jadi udah cukup lah kalau untuk daily sama touring. Udah cukup nyaman. Dan ketika saya naikin motor ini nyaman karena dengan tinggi 175 cm itu adalah tinggi aman buat pengendara motor di Indonesia. Karena itu pastinya napak lah. Tapi kalau untuk 160 atau 160 ke bawah udah nggak napak. Dengan tinggi motor ini 76 cm, jadi saya rasa di 165 cm mungkin 165 itu masih napak. Ini dengan kondisi di pedok ya. Jadi dengan kondisi di pedok 175 masih napak, apalagi kalau sudah lepas pedok lebih napak lagi. Kita lepas dulu. Dan kalau kalian misalnya di rumah nggak ada orang, pengen lepas pedok sendiri, kalian cukup jagrak turunin starot samping dan langsung turunin, tapi dihadapkan ke bagian kiri. Jadi jatuhnya ke kiri, aman. Nah, ini tinggi saya 175 cm, jadi masih napak banget. Kalau 165 cm mungkin sedikit masih napak juga, tapi kalau 160 kayaknya agak sedikit enggak sih. 160 sampai 170 lah masih aman untuk motor ini. Dan motor ini fun to ride, enak banget. Shocknya juga pakai shock monoshock bagian belakang, lebih enak, lebih empuk dan lebih mudah dikendarai. Tapi yang kelemahan dari motor ini ada di radius putarnya yang terbatas. Jadi kalau misalnya kalian belok kiri dan kanan, untuk maksimalnya ini masih ada jarak space sebenarnya, tapi nggak dimaksimalkan. Dan ini pendek banget, serius. Gak tahu kenapa, mungkin selalu pendek untuk jarak radius putarnya. Sekarang kita nyalain motornya dan kita lihat speedonya juga masih original tanpa ada jamur sedikit pun, masih bersih karena kilometernya masih jalan 1600. Dan di sini ada indikator bensin, ada jam juga, ini ada speednya dan ini RPM-nya. Dan di bagian kiri sini ada tombol pentil yang kalau dipencet ini bisa merubah UDU, trip A, trip B, konsumsi bahan bakar dan lain-lain. Dan untuk bagian kanan ini saya rasa ini untuk pengaturan jam ya, untuk pengaturan jam deh kayaknya. Dan untuk di stang ini sama seperti motor pada umumnya, ada ACC, terus ada starter. Di bagian sini ada lampu dan lampu dim, lampu sen kanan kiri beserta hazardnya juga. Terus ada klakson. Dan sekarang kita nyalain motor ini. Motor ini masih standar dan ramah lingkungan banget. Lembut banget. Belum kita panasin kok. Dan begitulah suara dari motor 650 cc dengan 2 silindernya. Kalau misalnya ini 4 silinder lebih halus lagi, seperti Zetek 25 mungkin, kan lebih halus tapi nggak ada tenaga. Oke, kita aja review kali ini dari R6 Naked. Kalau kalian misalnya berminat dengan motor ini kita jual. Kalau masih ada dan kalau emang rezeki kalian, silakan hubungi di nomor di bawah, atau kalian bisa hubungi di Instagram diongarage.id atau TikToknya itu diongarage.id. Silakan kalian follow untuk support kita agar lebih berkembang dan maju lagi. Dan buat kalian yang pengen request, kalau kalian ada request review motor atau mobil tertentu yang kalian suka, dan kalau misalnya emang ada stok di sini, bakal kita review pastinya. Silahkan like, komen, dan subscribe video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.